kita sudah membahas terkait dengan dari mana sumber daripada gelombang EM. Ya, ini berasal dari pemancar radio ya, komunikasi zaman perang dulu. Kemudian komunikasi tersebut, gelombang EM yang dipancarkan menginduksi batuan yang ada di bawah permukaan, ya, khususnya bahan-bahan yang konduktif, yang kemudian menimbulkan adanya arus induksi, gitu ya. Arus induksi tersebut kemudian menimbulkan adanya medan magnet sekunder, ya, di sekitar batuan tersebut atau menghasilkan gelombang sekunder di sekitar batuan tersebut, yang kemudian itu nanti kita coba untuk tangkap melalui alat yang kita miliki dengan alat BMS. Nah, kemudian alat-alatnya, perangkat penggunaannya, dan cara akuisisinya kemarin juga sudah kita bahas. Jadi di dalam akuisisi, karena memang ini adalah menggunakan gelombang EM, benda-benda yang sifatnya itu metal, gitu ya, itu sebaiknya dihindari di dalam lokasi pengukuran atau di titik pengukuran. Keberadaan sutet, keberadaan jaringan pemancar televisi, radio, maupun pemancar pulsa, ya, internet, ya, ataupun jaringan transfer, itu juga dapat terjadi noise di dalam. Dan itu juga Anda perlu memperhatikan dalam pengukuran itu, waktu pengukuran yang tepat atau yang baik untuk wilayah Indonesia itu dari pukul berapa sampai pukul berapa, dan juga di bulan-bulan apa, karena itu nanti akan berkaitan dengan sumber noise yang berupa ada badai matahari, ada petir, itu bisa menjadi sumber noise. Itu harap diperhatikan di dalam proses akuisisi. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara pengolahannya dan juga interpretasinya, ya. Jadi frame kita itu Anda sudah memiliki datanya, gitu ya. Kemudian Anda ingin melakukan pengolahan ataupun ingin melakukan interpretasi, pengolahan sampai interpretasi. Nah, sambil menunggu, minggu depan kan sudah UTS ya, UTS-nya nanti itu sifatnya adalah semi open, ya, dilakukan dalam membuat cheat sheet, ya, satu lembar HPS boleh, atau 4 atau 4, cuman satu lembar aja. Ini 2 halaman ya, satu lembar. Silakan nanti kalau misalkan itu bisa membantu, silakan diusung sebaiknya.
Apakah ini sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, nah ini di lapangan, itu data yang akan Anda peroleh, itu kurang lebih adalah ini jarak, dan tilt, ellipse, vertikal, horizontal, noise, kalau ada dicatat, dan kompasnya, arahnya, bar, dan juga keterangan. Ini seperti yang kemarin ketika kita akuisisi ya, sudah saya sampaikan contoh daripada worksheet daripada untuk catatan data di LSD. Ini biasanya kita catat manual karena alatnya yang kalau saya itu alatnya nggak bisa kita yang seperti itu terus disimpan baru nanti di copy di akhir itu maksudnya sih nggak kayak gitu sih sehingga setiap titik itu harus dicatat karena misalkan di satu titik itu kita ngukurnya 5 kali harus dicatat. Nah kemudian yang harus dilakukan itu adalah kita menghitung tracer kemudian jarak tracer ini udah dalam bentuk dimutlakan ya. Kemudian ada H5, RAE5, H10, RAE10, H15, RAE15, kemudian H20 dan RAE20. Nah, untuk masing-masing ini tracer, maka kita caranya adalah kita jumlahkan ini C2 dengan C3, kemudian dikurangi dengan C4 dan C5. Nanti ke bawah juga sama. Jadi ini prosesnya itu bergerak ya. Jadi untuk nomor 1, data nomor 1 misalkan kita berikan. Nah, untuk data yang pertama, untuk menghitung tracer yang pertama, maka kita jumlahkan dua data yang pertama, kemudian dikurangi dengan dua data berikutnya. Sama halnya yang berikutnya, maka ini sebenarnya tinggal kita tarik ke bawah aja, nanti yang diperoleh data tracernya. Lalu untuk menghitung jarak tracer, kita gunakan ini rumusnya adalah, jadi data yang pertama dengan data yang keempat, ya, itu dijumlahkan dibagi dua, atau setengah dari setengah data pertama data kedua. Ke bawah juga sama nanti ini. Kalau berarti yang untuk data yang kedua, ini berarti adalah jarak pada posisi tersebut ditambahkan dengan jarak data yang keempat, ya, data yang keempat dari yang dua ini ya, kemudian dibagi dengan 2 dan seterusnya. Ini sifatnya ini adalah bergerak gitu ya. Jadi misalkan ini satu ini sudah selesai, Anda tinggal tarik ke bawah untuk dapat. Kemudian untuk yang ini ada fungsi logik, yakni if J2 atau tracernya itu kurang dari sama dengan 0, maka nilainya adalah 0. Dan yang ke bawah sama juga, jika kurang dari 0 maka 0. Nah ini juga makanya ini 0 nilainya ya. Tapi kalau ini nilainya adalah 4, plus lebih plus 1 misalkan atau plus 2, maka nilainya adalah sama dengan tracer tersebut ya. Si logiknya. Kemudian H5 itu kita menghitung jarak antara data pertama. Untuk ini untuk data yang pertama ya. Ditambah dengan data yang ke-6, 2, 3, 4, bagi dengan itu. Dan saya lanjutkan untuk RAE5 ini lebih kompleks. Ini angkanya ini dengan rumusan seperti ini ya.
0,102 dikalikan dengan C2 itu dari data pertama, kemudian 0,059 kali C3 dikurangi 0,506 dikali C4 ditambah dengan 0,506 kali C5 dikurangi 0,509 kali C6 ya, tambah dengan C7 0,102 kali C7 C1, C2, C3, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Oke, nah ini sifatnya turun. Kemudian kalau H10 itu berarti dia adalah data pertama dengan data ke-10. Berarti 2 plus B12 kali C. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data pertama dengan data yang ke-11 ya. Jadi dia mengambil rentang 10 data di antara 2. Dibagi dengan 2 dari jaraknya. Kemudian kalau RAE 10, ini rumusnya demikian, jadi dia diselang-seling sampai data yang ke-11. Nanti Anda bisa, ini memiliki screenshot nanti kalau Anda menggunakan data ya. Kemudian untuk H15 itu adalah berarti 1 sampai ke 16. Kemudian kalau RAE 15 berarti 1 sampai 16 itu diselang-seling 2 ya. 1 kemudian ke data ke-4, data ke-7 ya. Data ke-10 sampai data ke-11 ya. Ini menggunakan data. Jadi kalau H itu adalah jarak, kalau RAE itu adalah. Kemudian ini juga sama H20 berarti 1 sampai 21. Kemudian RAE 20 berarti ini 1 sampai 21. Saya bisa langsung ini lebih banyak. Nah, kemudian selain itu juga ada baiknya Anda plot data-data tersebut ya ketika Anda sudah punya data field, kemudian data elips, itu Anda plot di sini untuk mendapatkan kurva cluster. Yang biru ini adalah cluster ya. Jadi di plot cluster ini ada fungsi logiknya. Kemudian data tilt yang merah, data tilt itu adalah jarak terhadap tiltnya. Kemudian untuk data elips ini adalah jarak terhadap elips. Nah ini memiliki makna ya, nanti Anda silakan bisa googling. Data structure elips ini memberikan informasi apa dalam di dalam kita menginterpretasi kondisi. Nah, ini untuk pengolahan datanya. Ini Anda bisa plot terhadap RAE juga bisa. Nah, ini nanti kalau kita menggunakan software itu nanti akan bisa kita gunakan. Nanti kita gunakan untuk menghitung ataupun membuat model bawah permukaan. Oke, ini untuk pengolahan datanya. Nanti bisa Anda praktikan setelah UTS ya. Nah, selanjutnya terkait dengan interpretasi datanya. Gimana menginterpretasi datanya? Interpretasi data itu bisa kita lakukan menggunakan data derivatif raster. Ya, tadi kan ada data raster ya. Nah itu bisa kita gunakan untuk melihat posisi benda penyebab anomali. Ya.
Nah, biasanya bendanya itu berada di antara puncak positif maupun negatif. Ya. Jadi misalkan ini kita punya puncak, ini data clusternya ini, kemudian kita turunkan. Ya, turunan itu apa sih? Delta X. Misalkan dx dt itu kan delta x per delta t kan, nah itu bisa kita turunkan di sini. Jadi ini data yang tadi kita peroleh, lalu kita turunkan, turunannya kita peroleh kurva yang baru menjadi yang seperti ini ya. Nah, datanya itu bukan berada di sini ya, bukan berada di bawahnya sini. Nah, jadi datanya bukan berada di bawah sini, melainkan berada di bawah kurva turunannya di sini. Nah, jadi kalau Anda sudah punya data cluster, Anda turunkan menjadi data derivatif cluster. Nah, yang kedua contohnya ini ya. Jadi ini diturunkan dulu. Awalnya kan di sini positif, di sini negatif kan ini seperti suatu polarisasi gitu ya. Atau polarisasi. Nah, ini kudu diturunkan dulu dari kanan. Ternyata dia seperti slab yang panjang ini. Itu interpretasi data menggunakan derivatif fase. Interpretasi yang kedua, nah ini contohnya ini. Interpretasi yang kedua dapat dilakukan dengan perkiraan langsung. Nah, kalau ini sifatnya kualitatif, teman-teman ya. Data kualitatif, tidak langsung data itu kita gunakan, melainkan harus kita lakukan moving average ya, atau perataan bergerak. Anda sudah tahu moving average? Cara melakukan moving average sudah ya. Oh, mungkin ini ada yang belum tahu, nanti bisa tanya yang sudah tahu ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap sudah tahu ya. Oke, jadi data yang kita punya seperti yang tadi, yang di Excel tadi itu, kita lakukan moving average. Nah, dari moving average tersebut, kita akan dapat mengetahui posisi daripada eh, benda atau orbody, ini istilahnya adalah orbody gitu ya, orbody. Tayangannya di bawah permukaan itu misalkan ada bongkahan batu yang sangat besar, gitu ya, dan konduktif. Nah, itu kita sebut sebagai orbody. Tapi tidak terbatas hanya seperti itu ya. Misalkan ada sisipan batuan konduktif di antara lapisan batuan, itu juga bisa kita sebut sebagai orbody. Nah, ini data secara kualitatif dapat kita interpretasi dengan melihat kurva-kurvanya ini ya. Kemudian bisa kita modelkan bahwasanya posisi daripada orbodinya ada di bawah ini ya, di tengah-tengah antara titik perubahan daripada kurva. Nah, ini karena ininya miring gitu ya, diperkirakan si posisi dari bendanya itu juga miring. Kemudian interpretasi yang berikutnya kita bisa lakukan dengan menggunakan filter linear. Nah, filter linear ini hanya dilakukan pada data field 2 dimensi. Ya, data field 2 dimensi. Kalau kita punya data field 2 dimensi, bisa kita lakukan filter linear. Jadi kalau kita punya ini 1 dimensi aja ya nggak bisa. Nah, ini dilakukan dengan apa? Dengan menggunakan persamaan filsafat ya, untuk mengetahui rapat arus sebagai fungsi secara horizontal dan vertikal ya, terhadap bangunan medan vertikal. Ya. Seringkali kalau join kelas itu harus tepat waktu ya, jadi tidak saya masukkan kalau terlambat. Nah, ini contohnya kita punya data sintetis, kemudian dimodalkan dengan menggunakan tadi persamaan.
Nah, kemudian interpretasi berikutnya bisa kita gunakan pemodelan komputer dengan menggunakan VLF mode. VLF mode. Nanti bisa Anda cari software ini, ya, VLF mode. Mungkin saya belum cek lagi ya. Nanti dicek VLF mode ini bayar atau enggak, ya, bisa ada kalau misalkan gratis bisa ada. Nah, selain ini juga bisa pakai KHD blockchain. Nanti yang akan Anda gunakan untuk pemodelan data BLF itu menggunakan usaha. Nah, untuk khusus untuk PLF mode ini, interpretasi terhadap data PLF ini baik build mode maupun restricted mode dapat dilakukan dengan menggunakan alat software ini. Nah, adapun keunggulannya, ini kita bisa memperhitungkan efek topografi terhadap data lapangan yang kita peroleh. Data topografi ini apa? Ya, data ketinggian tiap stasiun. Kemarin ketika Anda melakukan pengukuran di lapangan, ya, misalkan di satu titik ini, kan ini selain kita mengukur, kita juga plot elevasinya, ya, elevasinya. Nah, elevasi itu kita gunakan sebagai data topografi. Kemarin Anda sudah belajar bagaimana mengupload data elevasi, ya, dengan menggunakan GPS Garmin, ya, meskipun sebenarnya GPS Garmin itu kurang begitu akurat, ya, karena kurang begitu teliti maksudnya untuk apa namanya, misalkan data lapangan seperti ini. Kalau ingin mengukur lebih akurat biasanya menggunakan geodolit, ya, seperti yang digunakan orang-orang geomatika atau geodesi, ya, itu untuk mengukur ketinggian tanah. Nah, itu memiliki ketelitian yang lebih teliti dibandingkan menggunakan GPS, ya, handheld itu menggunakan untuk ini untuk pemodelan. Nanti biasanya bisa kita dapatkan bagaimana sih model kawah permukaan dari data yang kita ukur di lapangan. Nah, ini berikutnya adalah aplikasi metode VLF dalam studi geofisika permukaan dangkal, ya, seperti Pak Hendra Grandis. Jadi bisa sekali juga di. Nah, ini bentar, ya.
Nah, ini kemarin kita sudah membahas metode VLF ini ya, dengan sumber pemancar radio dengan frekuensi 5 sampai 30 kHz ya, sebagai sumber medan primer. Kemudian fungsi dan pembukaan menggunakan medan EM sekunder. Nah, ini contohnya pengukurannya. Nah, ini jauh dari sutet dan sebagainya. Ini alat yang berbeda dari yang kemarin saya tunjukkan. Nah, sekarang aplikasinya apa? Aplikasi daripada metode VLF ini contohnya untuk mengukur inklinasi ya, sudut inklinasi atau bit angle, mana vektor medan magnet itu dapat dinyatakan sebagai Hz per Hx, merupakan respon anomali konduktif vertikal. Nah, pemeriksaan datanya itu bisa parser, filter, nah ini tadi ya, carousel filter ya. Kemudian untuk aplikasi delineasi itu kita delineasi struktur, itu artinya kita membeda-bedakan ataupun mendeskripsikan strukturnya itu delineasinya itu jelas ya. Misalkan lapisan sedimen, lapisan batuan beku, ataupun batuan metamorf yang terlihat itu akan terlihat. Ataupun ada fluida di dalamnya gitu ya. Nah, ini dapat digunakan untuk delineasi, misalkan alterasi yang berasosiasi dengan zona mineralisasi. Alterasi, tahu alterasi? Alterasi itu maksudnya alterasi itu proses perubahan batuan akibat fluida ini. Misalkan gini, di daerah panas bumi itu kalau Anda pernah ke daerah panas bumi gitu ya, itu biasanya di daerah-daerah yang muncul fumarol, yang ada asap-asapnya itu ya, uap-uap itu. Nah, itu batuannya itu akan mengalami alterasi, akan mengalami perubahan yang yang awalnya misalkan itu adalah batuan sedimen gitu ya, kemudian muncul seperti yang apa namanya berwarna kuning-kuning ya. Nah, itu akibat interaksi antara batuan dengan sulfur ya. Nah, itu artinya di situ ada alterasi batuan. Nah, selain itu juga delineasi juga dapat untuk membedakan struktur sesar gitu ya, sesar atau rekahan yang terisi oleh fluida dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan metode VLF. Nah, ini contohnya, ini aliran air bawah permukaan gitu ya. Kemudian diukur dengan menggunakan metode VLF di parser ya, parser filter. Data-datanya muncul seperti ini ya, seperti gundukan-gundukan ini ya. Nah, kemudian ternyata pada rentang tertentu gundukannya itu tidak sempurna gitu ya, apa namanya itu, lengkungannya nggak sempurna, tapi dia terputus-putus. Nah, ini juga merupakan zona fracture ya, ada rekahan di situ. Nah, kalau yang ini contohnya VLF field in vicinity of broadcast line. Nah, ini kan untuk mendeteksi pipa gas ya, pipa gas domestik di New England, Southeastern New England. Nah, ini juga pada posisi-posisi ini adalah natural lokasi dari natural gas line dan domestic power line. Nah, kemudian ini bisa, ini struktur geologinya ada batuan kristalin ya sebagai bedrock atau batuan dasarnya. Kemudian di antara batuan itu ada yang namanya basin. Basin itu cekungan teman-teman. Jadi kalau misalkan apa namanya minyak itu biasanya apa namanya ada di lokasi-lokasi basin ya ataupun cekungan-cekungan ya. Yang kan di sini mungkin ada pernah cekungan minyak gitu ya. Nah, itu adalah lokasi jebakan minyak biasanya dari basin. Makanya orang biasanya nyari basin itu untuk nanti dieksplorasi karena di situ letak jebakan-jebakan minyak.
Nah, ternyata dengan menggunakan data PLF kita bisa mengetahui dari wave field-nya, dari gelombangnya dan juga total fit dan total medan magnetnya. Nah, ternyata ada perbedaan di sini, ya. Kalau yang wave field-nya itu relatif cenderung turun, kalau yang ini magnetiknya relatif cenderung naik. Nah, ini berarti dapat kita delineasi di sini. Ada struktur di sini ya, di bawah sini ada struktur. Kita dengan melihat daripada posisi ini juga merupakan suatu cekungan. Kita bisa inversi, kita dapatkan model keuangan. Nah, ini nanti yang akan Anda gunakan filter arus jauh ya, untuk mendapatkan estimasi kondisi bawah permukaan. Nanti Anda masukkan datanya, kemudian tinggal Anda klik ini nanti dapat interpretasinya nanti seperti apa. Silakan nanti Anda bisa baca-baca dari referensi-referensi jurnal terkait ya. Misalkan ini di real component-nya ini di sini kok tinggi ya, kemudian di sini kok ada rendah, ini berarti apa? Jadi di bawah ini bisa kita delineasi ya, struktur dengan berarti nilai komponen yang besar di sini, produktif. Nah, ini kemarin sudah kita bahas teoretik VLF ini. Oh, ini perbedaan antara VLF dengan magneto telurik. Kalau VLF ini menggunakan medan elektromagnetik artifisial atau buatan dari pemancar radio. Kalau magneto telurik itu menggunakan medan elektromagnetik alami dari alam. Pengukurannya sama, mengukur impedansi dengan Z itu adalah impedansi adalah EX, jadi medan ke arah sumbu X dibagi dengan medan listrik ke arah sumbu X dibagi dengan medan magnet ke arah sumbu Y. Nah, ini nanti sama-sama menghasilkan yang namanya nilai resistance. Nah, aplikasinya pada data sintetik dari data model arkeologi. Ini contohnya menggunakan situs arkeologi. Ini dibuat, ini apa namanya, mau melakukan yang namanya inversi, mau pemodelan secara inversi atau pemodelan ke belakang, inverse modeling. Kalau pemodelan ke depan namanya forward modeling. Bedanya apa antara forward modeling dan inverse modeling? Silakan bisa Anda baca-baca. Nah, di sini ini Hendra Grandis ini itu membuat model lapisan tipis gitu ya, dengan beberapa lapisan arah sumbu Z dan ke arah sumbu Y, sumbu X. Nah, masing-masing lapisan itu dibagi menjadi blok-blok kecil gitu ya, blok-blok kecil. Nah, ini biasanya memang pemodelan kita buat seperti ini supaya apa namanya, supaya nanti proses komputasi itu bisa lebih efektif, lebih cepat, efektif dan efisien ya. Nah, kemudian ini diberi warna yang berbeda untuk menunjukkan bahwasanya si masing-masing blok ini memiliki nilai parameter yang berbeda, ya. Memiliki beberapa nilai parameter berbeda. Misalkan, kalau di sini nanti misalkan memiliki nilai resistivitas yang berbeda, dibuat dari resistor berbeda. Tapi di sini ukurannya sama, dibuat seperti yang sama ya, tapi panjang lebarnya sama. Nah, seperti ini nilai resistivitasnya berbeda ya. Untuk lapisan 1 ini adalah Rho dengan ketebalan HC. Jadi dimasukkan dulu parameter inputnya. Nah, fungsinya parameter input ini nanti akan diiterasi dengan persamaan matematika yang sudah dipunyai, gitu ya. Nanti akan diiterasi sampai mendapatkan misfit atau error terkecil. Gitu ya. Dengan kita punya error terkecil, maka makin errornya kecil, maka model matematis kita itu akan apa namanya, mendekati dari model yang sebenarnya. Kalau inversi itu kita membandingkan antara data sintetik dengan data pengukuran di lapangan sehingga kita punya model apa namanya, data sintetik itu memiliki error terkecil dengan data lapangan. Itu data yang di data sintetik yang dihasilkan dari model matematis ini, oh ternyata itu sudah mendekati data yang sebenarnya.
sehingga dapat dikatakan bahwasanya model yang dibuat ini, model di sini itu sudah sama dengan model yang ada di lapangan. Kita lihat model. Nah, ini hasil datanya ketika dibuat dalam bentuk kontur, ternyata diperoleh adanya polarisasi. Polarisasi diakibatkan adanya struktur yang tegak lurus dengan arah kemancar radio. Nah, seperti ini maka dulu ini polarisasi. Nah, ini dilakukan pengukuran beberapa arah ya. Ada ke arah ini 90 derajat, 30 derajat, kemudian ini 0 derajat, kemudian ini 30 derajat, tapi mungkin pada arah yang lain. 60 derajat, 90 derajat, 60 derajat, dan 10 derajat. Nah, kalau seperti ini kan, ini apa namanya, sehingga bagus. Ini yang pertama adalah ini. Di 90 derajat contohnya. Nah, ini ketika tegak lurus terhadap pemancar, ya, ini arah lintasannya tegak lurus terhadap pemancar, datanya menjadi jelek ya. Ini dia hanya mengukur di sini ya, polarisasinya sangat terlihat jelas. Tapi ketika dibuatnya adalah derajat pemancar dengan sudut 90 derajat, maka terlihat polarisasi. Ini juga terlihat jelas. Nah, untuk mengubah itu maka perlu dilakukan rotasi tektonik calculated dan observasi nanti yang akan dibantu. Ini proses rotasinya otomatis. Kemudian untuk proses modeling selanjutnya itu dilakukan parametrisasi untuk setiap blok ya. Setiap blok itu kita lakukan parametrisasi dari blok ke-1 sampai blok ke N ya. Nah, dengan masing-masing nilainya ya tergantung nanti ada buat misalkan blok 1 nilainya blok 1, blok 2, blok 2, blok 3, blok 3 atau blok 1 sampai blok 3 misalkan blok nya sama. Baru nanti di blok bagian row itu bisa. Silakan Anda, makanya di sini biasanya itu kita memerlukan informasi awal yang disebut sebagai a priori information, misalkan kita peroleh dari yang namanya data geologi ya, data geologi. Nah, dari peta geologi kan kita bisa mendapatkan gambaran dari lokasi yang kita lakukan pengukuran, misalkan lokasi yang kita lakukan pengukuran, misalkan ini ya, lintasannya ini. Nah, ternyata di sini berdasarkan peta geologi di sini ada batuan beku yang memiliki sifat yang konduktif yang jenis tertentu yang nilai resistivitasnya tinggi. Nah, ini bisa kita buat misalkan di sini kita gambarkan di sini. Nah, ini nilainya zeronya tinggi. Nah, kemudian misalkan di sini ada kecil lagi, nanti dibuat ini bisa kita dekati. Nah, ini dibuat yang lebih tinggi dibandingkan sekitar. Ya, jadi nanti masing-masing model ya, masing di sini yang kecil ini memiliki parameter model sebesar M. Nah, untuk setiap parameter model itu terhadap N harga yang mungkin ya, sebagai axiom. Nah, kemudian harus dilakukan pemilihan harga parameter model. Harga parameter model yang ini dipilih secara acak atau random dari Roka yang berbentuk fungsi probabilitas ya. Jadi di sini ada faktor pembobotan ya, fungsi pembobot. Jadi fungsi pembobotnya adalah ini. Berikan fungsi bobot sampai nanti mendapatkan yang namanya misfit terkecil ya. Nah, misfit kecil itu apabila probabilitas nilai Roka itu untuk dipilih besar. Sedangkan misfit yang besar itu probabilitas Roka untuk dipilih itu nilainya kecil, namun kita memiliki kemungkinan itu. Nah, dengan seperti itu kita melakukan pembobotan, maka akan kita peroleh data hasil inversi data.
yang masing-masing menunjukkan ini warna ini bernilai konduktans. Nah, ini tadi yang data ini semua tadi itu dimodelkan untuk semua sudut. Nah, semua sudut ternyata untuk sudut 0 derajat pada lokasi yang tadi adanya polarisasi di sini ditemukan nilai konduktivitas rendah dengan background yang nilai konduktivitas 30 derajat juga sama, ada konduktivitas rendah dengan background warna merah konduktivitas konduktansi ya, konduktansi. Kemudian kalau yang ini ternyata nilai konduktannya itu adalah backgroundnya rendah warna biru, kemudian ada warna merah yang pada zona tadi polarisasi tadi warnanya merah dan nilai konduktansinya. Kemudian untuk 60 dan 90 derajat ini terlihat ini rendah dan backgroundnya itu bedanya ada di yang bagian kecil-kecil ini. Nah, informasi geologi itu sangat penting ketika kita melakukan pemodelan karena nanti itu akan menjadi dasar kita melakukan memberikan apa namanya model awal ya, tadi a priori information. Selain menggunakan data geologi, juga bisa menggunakan data geofisika lainnya, misalkan geokapasitas sudah keras dilakukan dengan menggunakan data yang lain. Nah, itu kan akan mendapatkan informasi kondisi bawah permukaannya atau model bawah permukaannya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai model awal. Fungsinya kita menggunakan a priori information itu adalah supaya model yang kita buat itu tidak terlalu jauh melenceng dari data pengukuran di lapangan sehingga proses iterasi yang dilakukan itu tidak terlalu lama. Karena apa? Seperti orang yang apa namanya? Yang awalnya tidak tahu bagaimana caranya merakit rangkaian paralel misalkan. Kalau dia tidak pernah dikasih tahu caranya, kan akan memerlukan waktu yang lama untuk merangkai rangkaian paralel gitu ya. Tapi kalau sebelumnya sudah diberikan gambaran, rangkaian paralel itu gambarnya seperti ini. Nah, nanti pasti akan lebih mudah di dalam lebih mudah dan lebih cepat di dalam proses penyelesaian pembuatan rangkaian itu. Nah, prinsip inversi itu seperti itu ya. Jadi kita berikan a priori information supaya proses iterasi yang dilakukan oleh mesin komputer itu bisa jadi lebih cepat. Nah, ini contoh inversi lainnya ya. Ini data siklus arkeologi. Oke. Saya rasa cukup sih. Ya, sudah Anda nanti bisa baca-baca lagi terkait dengan metode PLF, bagaimana membuat lintasannya, bagaimana apa yang harus diperhatikan dalam lintasan itu, silakan nanti dipelajari. Karena pembuatan lintasan itu merupakan langkah sebelum Anda melakukan pengukuran di lapangan. Kalau pembuatan lintasannya sudah salah, sudah tidak tepat ya itu nanti datanya akan banyak error ya. Seperti kemarin Anda melakukan ekskursi gitu ya, mengukur di lapangan. Sebenarnya pengukuran mikrotremor itu sebaiknya kalau di daerah ramai itu dilakukan di malam hari. Kalau kemarin kita lakukan pengukurannya di siang hari ya, di mana di situ orang-orang banyak berlalu lalang ya, kemudian Anda juga berlalu lalang di dekat alat. Nah itu adalah sumber sumber noise ya, sumber noise. Jadi yang terekam itu banyak noise-nya. Sebenarnya harusnya nggak itu ya, datanya kayak gitu nggak dipakai. Jadi kalau di lokasi-lokasi ramai itu biasanya diukurnya itu benar-benar waktunya sangat sepi di tengah malam. Ya. Seperti dulu saya melakukan pengukuran tremor itu di stadion, gitu ya, di stadion itu dilakukannya malam hari habis maghrib sampai subuh. Atau juga waktu itu juga ukur ukur ini di wilayah Klaten gitu ya, itu juga melakukan pengukurannya malam hari
Karena di situ untuk menghindari atau mengurangi seminimal mungkin noise yang muncul. Kan sayang sekali ya, udah keluar tenaga, keluar biaya, melakukan pengukuran, ternyata datanya nggak bisa dipakai. Ya, itu yang kita hindari. Seperti itu teman-teman. Jadi harap diperhatikan di dalam pengukuran data lapangan ya, karena data umumnya data itu mahal sekali harganya ya. Itu harap hati-hati. Jadi kalau Anda melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian mungkin ada yang sudah mau mulai TA gitu ya. Tidak harus TA-nya itu terkait dengan longsor, terkait dengan air tanah. Itu sudah banyak dilakukan gitu ya. Coba mulai masuk ke hal-hal yang mungkin dibutuhkan masyarakat, atau misalkan seperti ini contohnya situs arkeologi, mungkin di Lampung cerita-cerita zaman dulu itu ada situs sejarah di sini, nah itu bisa juga dilakukan pengukuran kita melihat keberadaan daripada situs tersebut, bisa kita lakukan dengan menggunakan metode empat. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ya memang metode PLF ini kurang banyak dilakukan ya, karena memang masih banyak pengaruhnya dari polarisasi, kemudian skala. Itu untuk interpretasinya perlu adanya metode yang lain untuk validasi hasil yang diperoleh. Itu teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Uh, Pengolahan data yang apa namanya, untuk tugas yang GPR sudah dikerjakan? Sudah sampai mana tugas GPR-nya? Nanti dikumpulkan setelah UTS ya, tugas GPR-nya. Jadi minggu setelah minggu UTS itu mengumpulkan tugas GPR ya. Setelah itu nanti mulai kerja kelompok untuk mengerjakan tugas BPL untuk data PLA dan juga data manager. Ada pertanyaan terkait dengan ujian? Oke. Ada butuhnya hanya presensi kan, jadinya nggak perlu.
Dan untuk semua ini ya, ada 20 orang. Ayo, Putri ada nggak? Fatia dulu. Bintang, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Elizabeth. Sama sekali ya. Fauzan sekali kalau puasa. Elizabeth, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Bapak. Lori, Hadir, Pak. Indri, Hadir, Pak. Yosa, Listra, Hadir, Pak. Darul, Hadir, Pak. Edi, Saya Bapak. Renata, Hadir, Bapak. Vidi, Hadir, Pak. Yeli, Monica, Hadir, Pak. Azlini, Hadir, Bapak. Bella Vita, Hadir, Pak. Alki Pratama, Rian Bayu, hadir Pak. Puput, Hadir, Bapak. Daya interpretasi datanya ono. Isroni, Isroni nggak ada. Dia Romauli, dia Romauli, silakan Anda bisa ngecek ini ya, apa namanya, kehadiran Anda di akad ya. Kan harus 80% ya, kalau udah lebih dari itu ya. Pak, maaf, Fatia Ayu hadir. Putri Wulandari, Fatia, Hadir, Pak. ini Ayu Putri ini jarang masuk. Isroni, dia Romauli juga bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan buka bermanfaat ya. Nanti akan saya share materinya. Akan Anda belajar untuk UTS ya, pelajari ngerjain soal. Oke, thank you. Selamat siang.